Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Marilah kita sekarang akan sama-sama untuk membahas masalah tentang pernikahan, yang mana di waktu minggu kemarin kita membahas tentang masalah nasihat, saling menasihati. Sekarang kita akan membahas tentang masalah pernikahan. Nikah itu berasal dari bahasa Arab, Kemudian dari kata apa awalnya? Nikah itu berasal dari bahasa Arab, awalnya dari kata al-jamu, artinya himpunan. Kemudian dari kata al-jam'u, artinya kumpulan. Kemudian dari kata al-wat'u, artinya apa? Hubungan intim. Siapa? Hubungan intim antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Marcos, mengerti? Kemudian kita sekarang akan membahas kepada masalah yang namanya pengertian pernikahan. Jadi pengertian pernikahan itu artinya apa? Pernikahan apa coba? Adalah merupakan akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Itu masuk kepada syariat perkawinan atau pernikahan, itu di antaranya. Jadi adanya akad atau suatu perjanjian untuk menghalalkan hubungan yang intim antara suami istri, seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan diantaranya apa? Untuk menciptakan hidup yang tentram. Tentram siapa? Tentram antara suami dengan istri, membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, rasa cinta, kasih dan sayang itu kan nanti akan dibina. Kemudian apalagi? Di antaranya ada juga untuk menghalalkan hubungan seksual, menghalalkan cara hubungan seksual, yaitu seorang suami dengan istri. Apalagi ada juga untuk apa? Untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul gimana? Ayo coba, an-nikahu sunnati, famar rogiba an sunnati palaisa minni. Kata Rasul, nikah itu adalah sunatku. Barang siapa yang tidak mengikuti kepada sunatku, berarti bukan tergolong umatku. Yang selanjutnya apa? Untuk menjadikan keturunan yang sah, sesuai dengan syariat Islam. Itu diantaranya Jadi supaya untuk menjadikan keturunan kita yang sesuai dengan syariat, untuk memperoleh keturunan yang sah, sesuai dengan syariat Islam. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas lagi tentang yang namanya hukum-hukum pernikahan. Di antaranya ada yang namanya jaiz. Apa itu jaiz?
Jahit itu artinya bisa saja wenang. Mau menikah boleh, tidak pun nggak apa-apa. Awalnya kan seperti itu. Artinya begini. Kalau mau menikah silahkan, dipersilahkan untuk menikah. Apabila sudah mampu untuk menafkahi istrinya, baik lahir ataupun batinnya. Sekarang boleh tidak? Boleh. Kalau memang belum mampu untuk menafkahi kepada istrinya, apalagi kepada anak-anaknya. Yang selanjutnya apalagi ada yang namanya nikah sunnah. Nah, di sana yang namanya nikah sunnah adalah orang yang sudah mempunyai kemampuan, ya, baik hartanya, punya kekuatan jiwa raganya, ya. Di sana sudah sanggup untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan juga kepada keluarganya. Maka sekarang di sana dipersilahkan untuk melaksanakan pernikahan, ya. Itu. Yang ketiga apa? Ya, wajib. Nah, mungkin pengertian wajib itu apabila seorang sudah mempunyai kemampuan segala macamnya, harta bendanya, jiwanya kuat, sanggup untuk menafkahi, ya, keluarganya secara lahir maupun batin, ya, gitu. Dan tidak mau terjerumus kepada perbuatan zina, maka di sana wajib untuk melaksanakan pernikahan, ya. Emas kawin perhiasan emas 150 gram dibayar wanita. Tarima abdi nikahkeun jeung kawinna Nyai Juwita putri kandung Bapak Aat. Emas kawin nu disebatkeun tadi dibayar kontan. Maafan saksi. Dian, saja pagi ada
ada yang namanya hukumnya apa? Makruh. Nah, tadi dikatakan makruh. Apa makruh? Di sini adalah orang yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah, tetapi dari segi masalah faktor untuk menafkahinya belum ada kesiapan. Terutama masalah yang namanya berhubungan dengan masalah dunia, untuk nafkah masalah dunia. Nah, di sana tidak boleh untuk menikah sebelum ada kesanggupan untuk menafkahi kepada istrinya. Nah, kemudian ada yang namanya haram. Nah, haram di sana mungkin nikahnya untuk menyakiti perasaan istrinya atau keluarganya. Ada tujuan-tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, itu kira-kira pengertian di antaranya ada hukum-hukum tentang masalah hukum pernikahan. Ya. Kemudian ada yang namanya, kita membahas kepada masalah yang namanya rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama apa? Di antara rukun dan syarat pernikahan itu apa? Coba. Iya, bagus. Ada yang namanya pengantin atau calon pengantin. Yang mana? Yang laki-laki. Calon pengantin laki-laki. Apa syaratnya? Mungkin dia harus beragama Islam, ya. Apalagi sehat jasmani, sehat rohaninya, ya, sudah balik segala macam, ya. Kemudian apalagi tidak sedang melaksanakan umroh. Kemudian apalagi kata Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa usia laki-laki yang ideal untuk melaksanakan pernikahan itu adalah usianya 21 tahun, ya. Itu. Yang kedua, apa? Ada yang namanya calon mempelai perempuan. Ya, syaratnya hampir sama, ya. Beragama Islam, kemudian udah balik, ya, berakal sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Ya, kemudian apa lagi? Ya, batasnya menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun. Itu untuk perempuan. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa? Ada yang namanya wali, ya. Ada yang namanya wali, ya. Wali itu apa? Orang yang akan menikahkan, ya, kedua calon mempelai. Itu namanya wali, ya. Yang selanjutnya ada yang namanya saksi, ya. 2 orang saksi, baik dari saksi laki-laki maupun dari saksi perempuan. Syarat-syaratnya hampir sama, ya. Itu harus beragama Islam, berakal, sehat jasmani dan rohani, bahkan ditambah lagi dengan adil segala macam, ya, mengetahui akan tata cara pernikahan segala macam. Itu diantaranya, ya. Saksi harus adil. Jadi ada 2 saksi. Saksi dari pihak laki-laki dan saksi dari pihak perempuan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya ijab dan qabul. Jadi ijab itu apa? Perkataan seorang wali, ya, kepada siapa? Kepada mempelai laki-laki, ya. Kenapa demikian?
Bagaimana perkataannya? Jadi perkataannya itu kan perkataan wali orang yang akan menikahkan. Nah, misalkan gini, yang Asep atau ya Ananda Asep Sudirman, nah, saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Siti Maisaroh dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kontan. Nah, itu kata wali. Kemudian gimana? Qabul, ya, dari pernyataan ya calon laki-laki atau pernyataan penerimaan ya. Misalnya gimana? Terima aku nikah kepada anak bapak yang bernama Siti Maisaroh dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kontan. Nah, itu sudah sah. Tetapi pas waktu menyebutkan kata-kata kontannya, nah, dari seorang wali itu harus segera untuk diucapkan, ya, disambungkan, diwasolkan, ya, terima abdi nikah, itu harus seperti itu, ya. Nah, setelah itu akhirnya gimana? Terus kita terakhir kepada masalah doa. Itu ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khairin. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya macam-macam pernikahan. Yang pertama ada yang namanya poligami. Poligami itu diperbolehkan tidak? Kalau menurut Islam diperbolehkan. Apa arti poligami? Seorang laki-laki yang mempunyai beberapa istri, ya. Kata Al-Quran bagaimana? Pangkihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, jadi kata Al-Quran gitu. Maka sok silahkan, ya, pangkihu ma tobalakum nisa, maka silahkan nikahilah perempuan itu, mau 2, mau 3, mau 4. Itu kata Al-Quran. Tetapi ayatnya habiskan masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka apabila tidak mampu, maka cukuplah satu saja. Itu ya. Kalau tidak mampu apa? Tidak mampu untuk berlaku adil. Ya, itu kira-kira yang namanya pernikahan poligami. Yang sekarang yang kedua ada yang namanya pernikahan poliandri. Itu ada apa? Itu suatu pernikahan. Pernikahan yang bagaimana? Coba nak, Anda harus tahu ada yang namanya poligami, apalagi ada yang namanya poliandri. Nah, sekarang yang namanya poliandri itu apa? Artinya menikah seorang istri dengan beberapa orang laki-laki. Itu boleh tidak? Oh, jelas tidak boleh. Apa hukumnya? Hukumnya adalah hak haram. Ya, hak haram. Sebab apa? Sulitnya nanti untuk menentukan faktor keturunannya. Ya, kira-kira ini anak dari siapa? Bapaknya yang mana? Itu kan sulit untuk menentukannya. Yang ketiga, ada yang namanya monogami, ya, monogami, ya. Nah, inilah pernikahan yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia. Ingin yang namanya pernikahan yang abadi, yaitu antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan, cukup satu saja. Inilah yang paling diidam-idamkan. Kayak bagaimana? Mengerti? Iya. Mengerti, Neng? Iya. Nah, itulah ya. Cukup paham ya? Iya. Nah, jadi itulah kira-kira masalah pernikahan ya. Itu yang sudah digariskan di dalam Al-Qur'an ya. Di antaranya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu surat Ar-Rum ayat 21. Itu sudah digariskan di dalam Al-Qur'an ya. Itu kira-kira semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirnya apa? Supaya kita mengetahui bagaimana tata cara pernikahan di dalam Islam, mulai dari pengertiannya, mulai dari tujuannya, apalagi mulai dari hukum pernikahannya, macam-macam pernikahannya, ada yang namanya rukun dan syarat pernikahannya. Apakah Anda paham? Paham, alhamdulillah. Demikian, semoga anak-anakku semuanya pembelajaran ini ada manfaatnya dan berkahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi sibilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.